Oke, sebelumnya terima kasih Korey untuk waktunya untuk bisa kita interview untuk Bpreneur. Sebelumnya kenalin, nama saya Justin dan saya di sini sebagai host dari Bpreneur. Dan saat ini kita bersama dengan Korey selaku pemilik usaha dari Breadnow. Kalau boleh tahu kok, kalau untuk Breadnow sendiri itu sebenarnya apa sih bisnisnya? Pertama-tama thank you Justin untuk kesempatannya. Breadnow itu artinya roti bakar. Now-nya itu adalah artinya kekinian, sekarang. Jadi itu adalah filosofi yang kita ambil, kita gunakan dalam memilih nama roti itu. Nah, roti, bread, mungkin orang cuma taunya seperti bakery, tetapi Breadnow ini lebih mengarah kepada roti bakar dengan puff pastry yang crunchy. Gitu. Emang teksturnya crunchy. Crunchy, jadi ketika sensasi makan kriuk itu adalah first impressionnya, gitu. Jadi pada saat orang makan roti bakar, mungkin selama ini cuma roti dipanggang, habis itu topping, that's it. Iya. Kita memikirkan sebuah konsep lagi lebih daripada itu dan mencari keunikan apa sih yang lagi dicari pada saat kita lagi bikin konsep, gitu. Sehingga muncullah ide puff pastry. Puff pastry. Ya, dan pastry-nya itu membuat lebih legit, lebih tasty, dan tentu sensasi pas first bite-nya adalah crunch. Gitu. Emang apa rotinya sendiri itu memang teksturnya sendiri itu dibuat lebih crunchy atau memang kalau dari roti tidak ada yang diubah. Oh, tidak ada. Ya, jadi roti tetaplah roti, malah kita membuatnya lembut. Oh, gitu. Jadi kita menggunakan metode-metode dari sampai panggang, pemrosesan pada dasarnya. Dari awal sampai panggang, membuat gimana caranya roti ini menjadi lembut. Lalu ketika digigit, first bite itu kan roti pasti, karena dia seperti sandwich di dalamnya pastry. Jadi begitu first bite adalah kelembutan roti, begitu dia sampai ketemu puff pastry-nya langsung pecah. Oh, gitu. Jadi itu sensasinya. Sensasinya di situ ya. Yes. Oke. Dan emang kalau untuk memilih untuk jalani bisnis ini, itu memang cost sendiri atau memang ada tim atau ada partner mungkin? Partner dan tim. Partner dan tim. Yes. Jadi saya percaya untuk tumbuh butuh partner dan butuh tim yang solid. Oke. Ya, puji Tuhan sih kami diberkati dengan tim yang solid, partner yang baik, dan sudah ini tahun ketiga lah ya. Ya tahun kedua di pandemi gitu ya, menjalan ke tahun ketiga. Jadi secara Desember ini berarti udah 2 tahun pas. Kami buka pas di Desember awal-awal dari konsep gerobakan, tetapi research and development-nya, prosesnya, pada saat itu kami berpikir produk apa yang punya longevity, yang panjang konsepnya. Bukan yang seasonal. Bukan seasonal, gitu. Jadi kami melihat jenis varian-varian dari F&B kan ada minuman, ada makanan berat. Kami memilih makanan cemilan. Roti bakar tuh sebetulnya klasifikasinya cemilan. Lebih ke cemilan. Yes. Tetapi kita melihat kok roti bakar orang di tenda gerobak aja seumur-umur saya dari kecil sampai gede dia masih aja jualan. Artinya demand-nya ada. Gitu. Karena demand-nya ada, ya kita mau coba. Tapi kita mau melakukan sebuah inovasi sehingga kita di pesawat yang sama tapi klasifikasinya business class lah istilahnya. Kita mau upgrade gitu. Stand out. Yes. Gitu. Itulah yang kenapa kita memilih bisnis roti ini. Oke. Dan untuk dalam prosesnya sendiri berjalan sampai sekarang itu challenge-nya yang dihadapi itu apa aja sih sebenarnya? Challenge-nya adalah bagaimana menjaga konsistensi. Jadi dari manajemen kami selalu berpegang teguh pada 3 hal. Selalu cepat, selalu enak, dan selalu ada. Nah, konsistensi ini ya seringkali berbenturan dengan adanya SDM yang keluar masuk, gitu. Karena kan operasional kami juga ya puji Tuhan membengkak dalam arti kata operasionalnya tuh membutuhkan lebih banyak orang sekarang, tumbuh puji Tuhannya, sehingga dari SDM-nya itu terkadang pasti adalah yang keluar masuk turnover gitu kan. Iya. Jadi itu pun mengganggu dengan operasional. Pasti.
ya kan? Pasti. Nah, jadi kami selalu mengasah otak untuk membuat sebuah SOP secara terstandar supaya nantinya ada pergantian orang ini kami sudah nggak lagi pusing gitu. Manggang dengan teknik yang sama, prosedur yang sama, lalu noping dengan teknik yang sama, prosedur yang sama, sampai kepada menunya itu, penyajian terhadap menu. Gitu. Jadi konsistensi itu selalu ada dari stok. Betul. Kalau dia nggak ada pada saat orang, wah saya seneng nih. Contoh salah satu best seller kita kan cappuccino. Orang kan, wah cappuccino tuh namanya juga kopi ya, sensasi kopi. Seneng. Jadi kalau cappuccino habis, itu mengganggu omset. Karena pasti kan ekspektasi orang adalah tiap kali gue mau datang ke Bread Now dan gue mau pesen kopi itu harus selalu ada. Yes, gitu. Jadi kalau sekarang ada, besok nggak ada. Iya. Terus nanti besok ada, tapi sorenya ada yang mau pesan lagi karena kami dapat repeat order cukup banyak. Terus sorenya dia mau pesan lagi nggak ada. Akhirnya turn down gitu. Iya. Kecewa Dan bisa cari yang lain aja. Ya. Gitu. Karena kalau ketika orang craving, mereka lagi pengen sesuatu, di momen itulah kita harus benar-benar memuaskan mereka. Setuju. Jadi jangan sampai, karena kan klasifikasinya roti bakar, jadi masih banyak roti bakar lainnya. Gitu. Terkadang mungkin orang mau mencari roti bakar dengan flavor yang sama, tapi tentu belum tentu ada yang namanya puff pastry. Ya, tapi kan kalau terkadang orang cukup oke dengan pengganti, replacement, substitution. Sehingga kalau dia oke dengan substitution, berarti kan kita kehilangan potensial. Nah, di situ maka harus selalu ada. Udah produknya enak, tapi kalau nggak selalu ada, pasti mengecewakan. Berarti kalau saya bisa tarik kesimpulan adalah menjaga kualitas dari produk dan konsistensi dari produk yang dihasilkan. Yes. That's the big challenge. The biggest challenge. The biggest challenge. Yes. Untuk F&B, poinnya cuma di 2 itu doang. Kalau untuk SDM-nya sendiri, untuk kayak misalkan kan kalau turnover-nya tinggi, berarti kan dari Korey itu kan harus kayak men-training ulang, mesti mengedukasi ulang. Itu tuh sempat ada hambatan nggak sih sebenarnya? Nah, puji syukur sekali lagi juga, tim saya ini diberkati dengan tim yang cukup solid gitu ya. Dari manajemen sudah pasti turnover itu nggak mungkin bisa dibikin nol. Nggak ada di dunia usaha yang ada SDM nol, itu tuh nggak mungkin. Karena kita berhubungan dengan manusia. Tetapi jadi besar kecil ada. Nah, kebetulan SDM yang keluar masuk itu bukan berarti turnover kami tinggi. Justru turnover kami low, tetapi namanya zaman pandemi, musibah itu terjadi. Sehingga ada yang udah solid sebenarnya, tapi dia mengundurkan diri. Kenapa? Keluarganya meninggal. Dia kecewa, putus asa, akhirnya mau pulang kampung aja udah gitu. Ada yang kayak begitu, ada juga yang sakit. Sakit karena COVID? Yes, gitu. Jadi ya ada juga yang sakit, tapi untungnya bukan COVID, tapi dia jangka panjang, gitu. Terkena DB, gitu kan. Sempet ada momennya DBD itu demam berdarah, nge-booming juga gitu kan, berbarengan dengan COVID. Jadi ya udah dia memutuskan istirahat. Gitu. Jadi ada juga yang memutuskan untuk mau kuliah karena kita demennya tuh timnya adalah anak muda sebetulnya. Anak muda. Yes, gitu. Mereka energetik, semangat. Jadi ketemu dengan kami dari manajemen yang juga komunikasinya gaul dengan mereka sebenarnya nyaman. Supaya juga dari sisi manajemen kan bisa tetap keep up the trend juga. Betul. Dengan punya staff lebih banyak anak-anak muda, secara otomatis kan dapat insight. Betul banget. Trennya apa sih yang sekarang lagi berjalan atau enggak apa sih yang lagi happening? Betul banget. Mereka tuh tim anak muda yang kreatif dan energetik. Sehingga energi itu membawa dampak besar kecil kepada manajemen. Vibes yang positif. Yes. Gitu. Jadi auranya enak. Gitu. Dan emang kan kalau misalkan tim yang solid, produk sudah bagus, kemudian konsistensi sudah bagus, maka kan omset itu kan akan datang dengan sendirinya. Ya kan? Dan kan bisnis Korey ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Dan mau jalan ke 2 tahun. Desember ini bakalan 2 tahun tepat. Iya, bahkan udah mau 2 tahun kan? Yes. Nah itu kalau boleh tahu untuk growth-nya sendiri itu gimana ya? Waktu pertama kali launching
di Januari. Jadi Desember itu adalah kita udah persiapan booth dan segala macam, operasional, soft launching. Desembernya soft launching, Januarinya langsung grand opening. Gitu kan. Nah, pertama kali jalan kita bombardir di sosmed, tentunya sosmed bagian penting dalam bisnis. Sebagai media promosi. Yes. Kita gembor-gemborkan. Market menerima. Kualitas rasa, produknya unik, konsepnya diterima oleh market, harganya juga sangat sesuai dompet. Yes. Sehingga rame. Kalau untuk media sosial sendiri, apakah Instagram, hanya Instagram atau Facebook juga? Awal-awal tentunya yang gede itu Instagram. Facebook adalah pendukung. Jadi keduanya kami gunakan. Supporting factor. Yes. Oke. Tapi tentu yang nomor satu Instagram. Karena kan gambar. Betul. Visual. Betul. Orang lebih appetite dengan produk gambar. Gitu. Iya. Jadi growth kami itu dari pertama kali buka 1 cabang, sekarang punya 2 cabang, 3 cabang, 5 cabang, dan Tuhan mengizinkan kami untuk terus ekspansi saat ini. Dan di mana yang pandemi seharusnya orang terjun bebas kebanyakan, tapi kami malah sebaliknya, malah menanjak, gitu. Tuh guys, hampir 2 tahun tapi 5 cabang tuh bisa terus growth even lagi pandemi. Yes. Nah itu tuh kalau boleh dikupas sedikit, strateginya itu apa ya? Strateginya adalah menjaga kepuasan dari pelanggan yang ada, lokalisasi gitu. Kalau dulu orang selalu berasumsi Instagram itu adalah the rules, the golden finger, the thumbs up gitu ya. Yep. Dari segalanya. Tetapi yang begitu rame produknya mengecewakan, maka ramenya itu menjadi sesaat. Nah, yang tadi baik lagi, konsistensi itulah sehingga lokal customer ini akhirnya jadi word mouth to mouth gitu. Spreading dari dia. Ini enak nih, cobain deh gitu. Terus juga dibantu dengan promosi-promosi seperti online ojol gitu. Itu sangat bantu banget. Jadi konsistensi inilah yang akhirnya menumbuhkan kami secara lokalisasi. Jadi repeat order di lokal grow. Gitu. Itulah kenapa dari satisfaction ini mengizinkan kami untuk punya tempat berikutnya. Oke. Gitu. Kalau tadi emang semua platform media sosial seperti Instagram dan Facebook, kemudian Korey juga aktif untuk menggunakan jasa order online, itu berarti online itu kan sangat membantu ya. Oh iya. Apakah kau setuju nggak sih kalau saya bilang sudah saatnya orang-orang tuh lebih fokus untuk berpromosi online dibandingkan offline? Kalau menurut kau gimana? Kalau menurut saya begini, marketing itu memang dibagi 2, online dan offline. Ada masanya di mana offline itu ditinggalkan, sehingga semuanya pada fokusnya online. Ya. Tetapi seiring berjalan waktu, tentu pandemi juga merubah banyak hal. Setuju. Nah, perubahan inilah yang di awal-awal juga mendukung online menjadi 100%. Kenapa? Orang takut. Makan dine-in itu orang takut. Masih takut, Yes. terutama yang belum vaksin. Yes. Itu kan menjadi kendala. Maka konsep online take away itu udah menjadi nomor 1. Kayak nggak ada lagi opsi lain Iya, di saat pandemi. bener. Tetapi sekarang seiring berjalannya pandemi sudah menjadi, ya digembar-gemborkan menjadi epidemik, Iya. yaitu sebuah penyakit kayak flu jadinya bakalan ada hidup bersama kita tetapi selamanya. Sehingga membuka peluang lagi menjadi offline nih. Orang sudah di titik jenuh di rumah saja, nggak kemana-mana, yailah pengen ganti suasana. Jadi mereka, apalagi kan vaksin sekarang udah kan, kemana-mana lebih aman, merasa lebih tenang. Iya. Gitu, asalkan menjaga 3M, bahkan 5M. 5M ya kan? Udah tambah lagi 2. Yes. Sehingga mereka merasa lebih tenang untuk mau mencoba. Dan popularitas itu lebih mengarah kepada
offline sekarang, dine in. Saya melihatnya seperti itu saat ini. Jadi kita nggak boleh melupakan offline traffic, offline marketing. Harus keep it balance. Keep it balance. Keep it balance. Yes. Jangan ada yang terlalu lebih dominan. Karena kan juga maksudnya kita belum tahu kan situasi ke depan apakah akan berubah lagi. Yes. Jadi akan lebih baik kalau kita tetap keep dua-duanya. Yes. Karena online marketing sendiri tidak selalu kita bisa prioritaskan secara landscape. Bahwa saya cuma mau di sini doang nih. Belum tentu. Terkadang audiensnya terlalu broad. Sedangkan cabang kita cuma di contoh satu di Jakarta saja, gitu bilangnya. Orang yang melihatnya di Bali mau gimana? Kan nggak mungkin. Makanya tetap offline itu penting supaya lokalisasinya jalan. Gitu. Itu salah satu strategi yang kami gunakan juga. Gitu. Oke. Berarti emang semuanya sudah terkonsep dengan baik ya? Ya, Sudah terkonsep kami dengan terus belajar lah. Dan terus dirapikan secara sistemnya juga kan? Yes, betul. Kok ada nggak sih sosok yang menginspirasi? Atau mungkin yang kau anggap ini tuh panutan gue? Atau kayaknya dengan gue melihat orang ini tuh dia tuh menginspirasi gue untuk membangun bisnis menjadi lebih baik. Ada nggak? Sebenarnya saya tuh dari kecil sudah mencoba hal-hal tuh dagang, jualan. Jadi entrepreneur is in my blood. Wis. Gitu. Gokil. Terus? Dan jadi kita nyoba jualan kecil-kecil gitu ya, sehingga sampai sekarang mencari sebuah usaha, peluang-peluang, konsep apapun itu. Banyak ngomong dengan orang tua tepatnya. Gitu. Nah, papa saya itu pernah bilang satu hal. Apa tuh? Not, kamu harus pilih. Dalam hidup itu harus punya pilihan. Mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat. Kalau kamu mau jadi orang jahat, jadilah orang yang terbejat sebejat-bejatnya. Karena kamu bisa tidur dengan tenang pada malam hari. Kalau kamu cuma jadi preman kelas bawah, kamu pusing. Masih dicari-cari orang. Tidur nggak tenang. Karena obrolan papa saya ini, saya langsung terpikir, saya capek kalau kerja begitu, jadi orang jahat. Karena natur saya nggak mau jadi orang jahat. Saya memutuskan jadi orang baik. Akhirnya dari situlah ya sembari tumbuh, saya diberi kesempatan untuk kuliah di luar negeri, di Amerika tepatnya. Kalau boleh tahu di universitas apa? UOH, Houston. Oh, Houston. Yes. Oke. Jadi dari situ saya ada peluang untuk investasi usaha, ketemu networking dengan teman-teman, belajar banyak dari teman mancanegara, dari Malaysia, Singapura, China, Taiwan, gitu, Thailand. Jadi saya suka dengan networking. Karena keputusan yang tadi awal ketika papa saya bicara itu, dari situlah saya ingin menjadi orang yang maju. Gitu. Saya jujur bukan dari keluarga yang istilahnya golden spoon, silver spoon. Crazy rich. Nope. Bukan dari situ. Sama. Saya berjuang. Tapi saya menikmati perjuangan itu. Itu memperkaya saya. Memperkaya secara intelektual. Benar. Karena itu yang mendewasakan diri kan sebenarnya kan. Yes. Tidak hanya secara fisik kita bertumbuh, tapi juga harus secara mindset dan mental. Betul. Dan itulah yang saya bilang kepada rekan saya juga. Orang bisa sukses itu ada tahapannya. Iya. Ada kapasitasnya. Setuju. Kalau seseorang tiba-tiba jadi kaya mendadak, cuma nggak punya kapasitasnya, biasanya nggak tahan lama. Bener. Gitu. Sebentar doang. Sebentar, numpang lewat. Ya, mudah-mudahan mereka yang dapat rezeki tersebut ya belajar juga akhirnya bisa jadi makin tumbuh ya. Iya, lebih serius. Yes. Lebih tahu arahnya itu mau kemana sih. Yes. Nah, disitulah sebetulnya saya bukan tipe orang yang suka pendidikan. Saya bukan suka sekolah. Oh, oke. Wah, dari zaman saya SMA, SMP aja saya males sebetulnya. Tetapi ya lewat aja terus jalan. Cuma saya bilang sama Tuhan, saya suka untuk menjadi orang pinter. Saya mau dididik, sehingga pengalaman hidup saya itu mengajarkan saya banyak hal. Nah, disitulah saya bilang, pengetahuan saya diperkaya.
Jadi bukan secara edukasi yang sampai S3, ada orang bilang sampai S7 dong, gitu. Belajar terus, kuliah terus. Astaga, saya nggak kuat, nggak sanggup. Sama, nggak kuat. Mentok. Mentok. Terlalu terlalu tinggi. Terlalu gitu. tinggi, terlalu tinggi. Tetapi orang-orang di sekeliling saya itu kebetulan orang-orang berpendidikan. Iya. Jadi saya mengamati dan mereka sering sharing dengan saya sehingga saya jadi makin pinter. Mereka pun juga belajarnya bukan belajar secara teori saja, tapi mereka lebih belajar di praktikal. Yes. Di lapangan, situasi di lapangan itu seperti apa gitu kan. Yes. Itulah yang membuat saya menjadi lebih dewasa, lebih banyak pengetahuan. Gitu. Oke. Kalau gitu mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau tadi orang tua menjadi sosok yang menginspirasi, kalau dari diri kau sendiri ada nggak sih 1 atau 2 quotes yang kalau tahu quotes ini tuh gue banget gitu, atau kalau gue lihat quotes ini tuh itu merepresentasikan gue banget, ada nggak? Kalau saya sih Boleh sebetulnya apapun, mau quotes kehidupan, mau quotes Yes. bisnis, apapun. jadi gini, ketika seseorang bertanya, hobi kamu apa, Ray? Saya bilang, I love making money. Itu hobi saya. Jadi ada orang tua bilang, kalau kamu mau sukses itu harus hobi terhadap sebuah pekerjaan tersebut atau segala sesuatu yang kamu kerjakan di bidangnya. Tapi saya membawa kepada step berikutnya, yaitu hobi making money. Cetak duit ya, bukan cetak duit di printer nih. Bukan. Masuk penjara saya Masuk penjara kalau kayak gitu dong. Jadi karena hobi saya itu akhirnya membuka pemikiran saya, jangan melimitasi pada satu saja. Nah, ada satu quote yang mengatakan seperti ini. Kalau kamu belum berhasil, jangan rubah goalnya kamu, melainkan rubahlah cara kamu. Gitu ya. Jadi disitulah saya tahu kita tuh belum tentu gagal. Hanya belum nyampe aja. Belum nyampe. Destination kita tuh untuk sukses belum nyampe. Udah tahu arahnya kemana. Yes. Dan udah tahu posisinya akan di mana, tapi Yes. emang belum nyampe aja. Yes. Itu quote yang membakar semangat saya sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang berarti dari kecil sampai dewasa quotes itu tuh dipegang banget ya. Ya. Dan sekali lagi, jadi orang baik. Jadi orang baik. Ya. Tuh guys, jadi orang baik guys. Karena kalau jadi orang baik, berarti nanti semuanya itu akan mengikuti apapun itu. Proses apa itu akan selalu membawakan hasil dengan baik.